Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan hari ini. Kita akan mempelajari apa keutamaan yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a asyra ayatin minal kahfi lam yahab dajjal." Barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka dia tidak akan takut kepada dajjal. Kita sama mengetahui bahwa dajjal itu amat memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Dia bisa menghadirkan nenek-nenek kita yang telah lama meninggal dengan ilmu sihirnya. Dengan kedustaan-kedustaannya, dia bisa memberikan siksa dengan menyalib orang-orang yang beriman. Sungguh betapa dajjal itu, dia adalah lamban dari manusia yang paling menyesatkan yang akan datang di akhir zaman. Para nabi mengingatkan kepada umat Islam, kepada semua umatnya akan adanya dajjal. Dan tentu pada saat ini sebagai orang yang beriman, kita juga harus memiliki benteng keimanan. Yang salah satu benteng keimanan itu adalah dengan membaca surah Al-Kahfi. Oleh karena itu, sebagai penyemangat bagi kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran dan mencintai surah Al-Kahfi adalah dengan memahami keutamaannya. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a akhira suratil kahfi li sa'atin yuridu yaqumu minal laili qamaha." Qala Ubadah, "Fajarabnahu fawajadnahu kazalik." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi dengan berniat, berkeinginan untuk bangun sholat malam, maka akan terpenuhilah niatnya tersebut untuk bangun sholat malam. Jadi surah Al-Kahfi bisa menjadi penyebab pengantar kebaikan itu sendiri. Dia menjadi ibarat alarm yang otomatis, alarm keimanan untuk bangun salat malam. Jadi barang siapa membaca akhir surah Al-Kahfi untuk suatu saat ingin bangun malam, maka niscaya ia akan bangun. Abda berkata, maka aku mencobanya, lalu aku mendapati seperti yang demikian itu. Itu dalam hadis kitab ini. Selain itu, berasal dari Abu Nu'man sana Haysamu sana Abu Hashimi an Abi Mujlisin an Qaisin ibni Ubadin an Abi Sa'id al-Khudri qala man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah ada lahu min nuri fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Dari Abu Nu'man, dari Hisam Abu Mujallis bin Qais, dari Abbad, dari Sa'id al-Hudri, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka ia akan disinari cahaya antara dia dan rumahnya. Itu cahaya petunjuk dari Allah, atau cahaya sebagai lamban dari Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Bahwa Allah akan menunjukkan kepada orang-orang yang beriman dengan cahayanya dalam hidupnya, akan mudah mengenali yang namanya kebaikan-kebaikan,
mudah mengenali keburukan-keburukan itu dengan cahaya. Lahum arinal haqqa haqqa warun istiba'a. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah petunjuk untuk dapat mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Dan perlihatkan pula yang batil itu, dan berikan kepada kami petunjuk untuk menjauhinya. Itulah pentingnya cahaya petunjuk. Pentingnya, dan cahaya bisa juga berarti kekuatan iman. Jadi cahaya bisa juga berarti rahmat. Jadi cahaya itu adalah sebab pada hakikatnya Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan cahaya bumi. Memberikan cahaya kepada langit, memberikan cahaya kepada bumi, diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 hadis yang telah kita baca, lebih mudah lagi dalam hadisnya yang lain dari Abi Darda, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a salasa ayatin min awal kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa membaca 3 ayat dari surah Al-Kahfi, dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Sama dengan pembahasan tadi. Pada hadis yang lain, man hafiza asyra ayatin min awali suratil kahfi, barang siapa menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal, maka dia akan dijaga juga dari fitnah dajjal. 3 ayat dengan tidak tertentu, dengan 10 ayat, semua ini memberikan petunjuk kepada kita betapa surah Al-Kahfi itu amat mulia, amat utama untuk kita amalkan dalam hidup kita. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari akhraj Ahmad min hadis Mu'adz bin Anas, man qara'ah awwala suratil kahfi wa akhiraha kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'sihi. Barang siapa yang membaca awal dari surah Al-Kahfi dan akhir surah Al-Kahfi, maka dia akan mendapatkan cahaya min qadamihi, dari telapak kakinya, ila ra'sihi, sampai di kepalanya. Ini luar biasa. Wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran ma bainal ardi was sama. Barang siapa yang membaca semuanya, maka dia akan mendapatkan cahaya antara langit dan bumi. Antara bumi dan langit. Jadi luar biasa pahalanya membaca surah Al-Kahfi. Dan pada hadis yang lain ada dikatakan bahwa barang siapa yang selalu membaca surah Al-Kahfi, maka dia tidak akan kena penyakit-penyakit kelenjar. Dia akan sehat. Silakan mari kita amalkan, mari kita laksanakan kaum muslimin. Dalam surah Al-Kahfi, Allah mengisahkan bagaimana di ayat-ayat pertama tentang petunjuk pemuda goa Ashabul Kahfi, bagaimana di ayat-ayat berikutnya Allah mencontohkan dengan 2 orang yang punya kebun. Yang satu yang beriman diuji dengan kekurangan hasil dari kebunnya, dan yang satu tidak beriman dan menyombongkan, dan kebunnya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya Allah mengibaratkan tentang kehidupan dunia. Pada ayat-ayat kelompok ayat berikutnya Allah menyampaikan tentang bagaimana kisah pembangkangan iblis, dan dia akan menggoda manusia, dan bagaimana Allah telah memberikan pernyataan bahwa iblis itu adalah musuh bagi manusia. Pada kelompok ayat berikutnya Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ayat berikutnya mengisahkan tentang Iskandar Zulkarnain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda-pemuda goa
petani yang beriman, perintah untuk menjauhi semua godaan-godaan iblis dan setan, perintah untuk mengambil pelajaran kepada perjalanan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, perintah untuk mencontoh bagaimana keimanan Iskandar Zulkarnain dan kekuasaannya, dan bagaimana ayat-ayat Allah pada penutupnya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Bahwa qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Marilah kita mencintai surah Al-Kahfi dan mengamalkannya dan menghafalnya dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.